Di era digital saat ini, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, termasuk informasi yang belum tentu benar. Oleh karena itu, kita harus lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Setiap pesan, gambar, atau surat edaran yang diterima perlu dicek kebenarannya melalui sumber resmi. Dengan melakukan verifikasi sebelum memberikan informasi, kita dapat mencegah penyebaran hoax. Hentikan hoax, saring sebelum sharing, cek sumber, cek fakta, dan cek kebenaran informasi. Bijak bermedia adalah tanggung jawab kita. Di era digital, informasi dapat dengan mudah kita akses melalui berbagai platform. Namun, tidak semua informasi yang kita terima mampu kita sikapi dengan bijak. Emosi yang tidak terkendali seringkali mendorong seseorang menuliskan kalimat yang menyakiti dan memecah belah. Ujaran kebencian adalah perkataan atau tulisan yang menyerang individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan yang dapat memicu konflik serta perpecahan di masyarakat. Sebagai pengguna digital yang cerdas, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak ikut menyebarkan kebencian. Literasi digital mengajarkan bahwa setiap pengguna memiliki tanggung jawab moral di ruang digital. Di ruang digital, etika tetap harus dijunjung tinggi. Dengan menahan emosi dan memilih kata yang tepat, kita dapat mencegah munculnya konflik dan kesalahpahaman. Ketika kita mau menerima masukan dan berpikir ulang sebelum mengetik, ruang digital dapat menjadi tempat yang aman, damai, dan saling menghargai satu sama lain. Salah satu etika dalam digitalisasi yaitu plagiarisme. Dengan adanya AI, memudahkan kita dalam mencari tugas. Setiap orang dapat menanyakan apa saja kepada AI dan mendapatkan bahan yang dicari secara lengkap. Kemudian, banyak dari kita langsung copy-paste tanpa melihat benar salahnya dulu. Penyalahgunaan plagiarisme dalam pekerjaan menunjukkan bahwa seseorang belum memahami etika digital dengan baik. Saat seseorang melakukan plagiarisme, ia tidak hanya merugikan pemilik asli karya tersebut, tetapi juga dapat menghilangkan kepercayaan serta merusak nama baik di lingkungan kerja. Di dunia kerja yang semakin terbuka dan penuh persaingan, pelanggaran etika digital seperti plagiarisme bisa menimbulkan dampak serius, mulai dari teguran, kehilangan pekerjaan, hingga masalah hukum. Karena itu, penerapan etika digital sangat penting untuk mencegah terjadinya plagiarisme. Media sosial YouTube seringkali dibuat untuk berkomentar buruk pada karya orang lain, di mana kita merasa bebas berekspresi karena tersembunyi di balik layar. Namun, secara etika digital, setiap komentar akan mencerminkan kualitas kepribadian kita sebagai seorang ASN. Kejujuran untuk mengakui kesalahan dalam mengirim pesan singkat melalui WhatsApp adalah bentuk rasa hormat tertinggi seorang ASN dalam menerapkan etika digital. Tidak perlu ragu ataupun takut meminta maaf jika kita melakukan kesalahan, karena itu merupakan wujud dari kedewasaan diri kita sebagai seorang ASN. Menghubungi atasan melalui WhatsApp memang terasa lebih praktis. Namun, karena sifat aplikasinya yang semi-informal, batasan etika seringkali menjadi bias. Padahal,
pesan singkat yang sopan adalah cerminan profesionalisme ASN di dunia digital. Di dalam etika digital, menghormati orang lain saat bermedia sosial sangat penting agar ruang online tetap aman, nyaman, dan sehat. Memberikan komentar negatif dalam etika digital adalah perilaku yang tidak mencerminkan sikap menghormati orang lain di media sosial. Mari saling jaga etika di dalam bermedia sosial. Semoga etika digital selalu menjadi pedoman ASN untuk bijaksana dalam bersosial media, bertutur kata, dan menyikapi segala dinamika yang terjadi di era digitalisasi saat ini.